Sebuah novel yang sangat terkenal pada saat itu. Film ini berjudul Mr. No. Saya juga belum lahir pada saat itu, tetapi saya membacanya. Dan film ini menceritakan mengenai seorang agen yang bekerja di bawah Badan Intelijen Inggris atau MI6. Tugas dari agen ini, seperti yang saya baca pada saat itu, adalah untuk memata-matai. Jadi dia bekerja untuk memata-matai, mencari informasi, menggali informasi, mengambil informasi, dan memberikan informasi itu kepada tempat di mana dia dipekerjakan. Film ini dari tahun ke tahun mulai berevolusi, maju, dan sampai saat ini. Film ini menjadi sangat-sangat terkenal dan berseri. Kalau kita tahu cerita mengenai 007, nah inilah awal dari 007 itu. Pada tahun 1962, menceritakan mengenai seorang agen Inggris. Jika kita lihat sekilas mengenai film ini seperti sangat luar biasa cerita dari film ini. Dan khusus yang ingin saya bahas adalah tokoh pemeran dari film ini. Tugas yang dikerjakan adalah seperti sangat luar biasa dan sangat hebat. Saya sangat kagum ketika melihat pemeran dari film-film 007 ini. Ketika dia berbicara, ketika dia berkelahi, ketika dia menembak, ketika dia berjalan, berpakaian, semuanya seperti saya lihat luar biasa. Namun tahukah Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, tugas yang sebenarnya dari seorang mata-mata itu bukanlah tugas yang mudah. Bukanlah tugas yang gampang seperti yang kita nonton di film-film. Bukanlah tugas yang menyenangkan. Bukanlah tugas yang cepat untuk diselesaikan. Itu adalah tugas yang sangat sulit, tugas yang sangat bisa saya katakan beresiko, bahkan taruhan dari tugas ini adalah nyawa. Mengapa? Karena seorang yang bekerja sebagai seorang mata-mata adalah dia pergi mengumpulkan informasi, mengambil informasi secara tidak sah, dan dia membawa informasi itu memberikannya ke tempat di mana dia dipekerjakan. Oleh sebab itu saya bisa katakan tugas dari seorang mata-mata itu sebenarnya tidaklah gampang seperti yang kita kagumi atau kita nonton di film-film. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Ternyata di dalam Alkitab pun sudah dituliskan beberapa kisah khususnya di dalam Perjanjian Lama mengenai mata-mata atau spy di dalam bahasa Inggris. Kita bisa lihat kisah itu ada di dalam 2 kitab ditulis secara jelas. Kitab yang pertama kita bisa lihat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 dan yang kedua dituliskan di dalam kitab Yosua pasal yang kedua. Dikatakan di situ memang jelas bahwa Tuhan memerintahkan Musa di dalam Bilangan pasal yang ke-13 untuk memilih pengintai-pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Dan di dalam kitab Yosua pasal 2 dikatakan dengan jelas bahwa Yosua memilih pengintai-pengintai untuk mengintai kota Jeriko. Namun ada hal yang berbeda dari perintah-perintah baik itu Musa dan Yosua. Jika kita lihat di dalam kitab Yosua pasal yang kedua itu biasa. Yosua menyuruh pengintai untuk mengintai Jeriko orang-orang biasa. Namun ada yang berbeda di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Saya ingin kita buka Alkitab kita. Jika Bapak Ibu punya Alkitab di rumah, boleh buka di dalam Bilangan pasal yang ke-13, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Dikatakan di dalam ayatnya yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini adalah kisah ketika bangsa Israel sudah mau memasuki tanah Kanaan. Namun ada yang kurang. Kurangnya adalah mereka belum memiliki informasi yang cukup mengenai tanah yang akan mereka masuki atau tanah yang akan mereka duduki pada saat itu. Oleh sebab itu untuk mendapatkan informasi ini mereka terlebih dahulu mengirimkan pengintai-pengintai. Tuhan khususnya memerintahkan Musa untuk memilih pengintai-pengintai untuk memasuki tanah Kanaan. Agar apa? Diharapkan melalui pengintai-pengintai ini, melalui mata-mata ini,
mereka dapat mengumpulkan informasi yang cukup kepada orang Israel, supaya mereka dapat senang, mereka dapat bersemangat, mereka dapat dengan berani memasuki tanah Kanaan. Namun, mari kita baca kembali ayat ini secara baik-baik. Ada poin yang sangat penting yang ingin saya bagikan kepada kita pada saat ini. Bilangan pasal yang ke-13, ayatnya yang kedua. Saya ingin bacakan ulang. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kata yang ingin saya garis bawahi di dalam ayat ini adalah pemimpin. Yang timbul pertanyaan ketika saya membaca ayat ini pertama kali adalah, kenapa Tuhan menyuruh Musa untuk memilih pemimpin? Saya yakin dan percaya pada saat itu, orang Israel mereka punya banyak orang-orang yang terlatih. Mereka punya banyak tentara-tentara yang luar biasa. Mereka punya banyak orang-orang yang saya bisa katakan bisa untuk menjalani tugas sebagai mata-mata ini. Namun yang menjadi pertanyaan kita atau pertanyaan saya adalah, kenapa Tuhan menyuruh Musa untuk memilih pemimpin? Kenapa tidak menyuruh seorang perwira? Kenapa tidak memilih orang yang memang terlatih? Namun kenapa harus pemimpin yang pertama kali disuruh untuk mengintai tanah Kanaan? Ada beberapa alasan yang saya berikan di sini. Yang pertama adalah karena pemimpin adalah orang yang dapat dipercaya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin alasan yang pertama kali kenapa Tuhan harus menyuruh Musa memilih pemimpin, karena pemimpin adalah orang yang dapat dipercaya. Mengapa saya katakan adalah orang yang dapat dipercaya? Iya Bapak Ibu. Tidak ada orang pemimpin itu suka bohong-bohong dan tidak dipercayai oleh bawahannya atau orang yang mengikuti dia. Karena salah satu modal dasar untuk menjadi seorang pemimpin adalah saudara bisa dapat dipercaya. Ketika kami berkuliah pada waktu dulu, kami diberikan nasihat oleh salah seorang dosen kami. Ketika saudara memasuki suatu jemaat, salah satu hal yang harus saudara bangun terlebih dahulu adalah trust atau percaya. Saudara harus membangun terlebih dahulu rasa percaya dari anggota kepada saudara. Oleh sebab itu boleh saya katakan Bapak Ibu, pemimpin adalah orang-orang yang harus atau orang-orang yang dapat dipercaya. Mesti. Kenapa? Karena ketika mereka memasuki tanah Kanaan, apa tugas mereka? Mereka akan mengumpulkan informasi-informasi dari tanah Kanaan itu dan membawa pulangnya, membagikan informasi-informasi itu kepada orang Israel yang ada pada saat itu. Oleh sebab itu, seharusnya dan selayaknya orang yang membawa informasi itu dan memberikan informasi itu haruslah orang-orang yang dapat dipercaya. Jangan kalau dalam bahasa Kalimantan, jangan orang-orang yang tukang bote bawa informasi itu. Dalam bahasa Ambon, jangan orang-orang tukang parlente atau suka menipu membawa informasi itu. Memang banyak orang-orang perwira-perwira yang gagah perkasa. Memang banyak orang-orang tangguh dan bisa dikatakan lebih layak untuk mengintai tanah Kanaan pertama kalinya. Tetapi belum tentu orang-orang itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Namun pemimpin-pemimpin adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Bahkan saya katakan sudah terbukti bahwa mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu inilah alasan yang pertama kenapa Tuhan menyuruh Musa untuk memilih pemimpin-pemimpin yang pertama kali mengintai tanah Kanaan. Alasan yang kedua, mengapa Tuhan menyuruh Musa untuk memilih pemimpin adalah karena pemimpin adalah orang-orang yang pemberani. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pemimpin-pemimpin adalah orang-orang yang pemberani. Orang Indonesia bilang bukan nyali kerupuk Bapak Ibu. Bukan nyali kerupuk untuk menjalankan tugas ini. Tetapi dibutuhkan orang-orang yang pemberani untuk menjalankan tugas pengintaian ini. Saudara-saudara dan saya jika ingin menjadi seorang pemimpin yang hebat, jadilah seorang pemimpin yang pemberani.
pemberani untuk mengambil keputusan, dan pemberani untuk membuat keputusan. Jangan jadi orang yang penakut. Tidak dibutuhkan seorang pemimpin yang penakut, tetapi dibutuhkan seorang pemimpin yang pemberani. Orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang pemberani. Oleh sebab itu inilah alasan yang kedua kenapa Tuhan menyuruh Musa untuk memilih pemimpin-pemimpin yang pemberani. Karena mereka belum pernah melihat tanah Kanaan itu sebelumnya. Mereka belum pernah bertemu dengan suku-suku yang berada di tanah Kanaan itu sebelumnya. Mereka belum pernah bertemu dengan tentara-tentara yang berada di tanah Kanaan itu sebelumnya. Mereka belum pernah melihat bagaimana kekuatan kota-kota dari tanah Kanaan itu sebelumnya. Oleh sebab itu dibutuhkan orang-orang yang pemberani untuk hal itu. Jika orang-orang penakut, saya yakin pas baru mau masuk tanah Kanaan sudah pulang. Karena takut. Ketika melihat bagaimana besarnya kota-kota itu, ketika melihat bagaimana banyaknya pasukan-pasukan di kota itu, pasti sudah pulang. Dibutuhkan orang-orang yang pemberani karena mereka mengadakan misi ini bukan cuma 1-2 hari. Ada berapa puluh hari mereka mengintai tanah Kanaan. Dibutuhkan orang-orang yang pemberani. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam membawa saudara-saudara kita untuk menuju Kanaan surgawi, di dalam membawa keluarga kita menuju Kanaan surgawi, di dalam membawa ayah, ibu, anak-anak kita menuju Kanaan surgawi, dibutuhkan orang-orang yang pemberani, bermental baja, bukan nyali kerupuk Bapak Ibu. Oleh sebab itu, inilah alasan kedua, Tuhan menyuruh Musa untuk memilih pemimpin-pemimpin yang pertama kali mengintai tanah Kanaan. Karena dibutuhkan orang-orang yang pemberani khususnya, bukan nyali kerupuk. Alasan yang ketiga, kenapa Tuhan menyuruh Musa memilih pemimpin yang saya kasih di sini adalah karena Tuhan ingin menunjukkan berkat-Nya pertama kali kepada pemimpin. Tuhan ingin menunjukkan janji berkat-Nya yang diberikan pada waktu orang-orang Israel di tanah Mesir pertama kali kepada pemimpin. Tuhan ingin menunjukkan susu dan madu yang dijanjikan itu pertama kali kepada pemimpin. Oleh sebab itu, alasan yang ketiga, kenapa Tuhan menyuruh Musa memilih pemimpin? Karena Tuhan ingin pemimpin-pemimpin inilah yang pertama kali melihat susu dan madu itu. Pemimpin-pemimpin inilah yang pertama kali melihat dan merasakan bagaimana makmurnya tanah Kanaan itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca Alkitab Bilangan pasal yang ke-13 mengenai orang Israel mengintai tanah Kanaan secara seluruhnya, maka kita akan dapati di sana di ayat yang ke-23, saya akan bacakan. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggadarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan beberapa buah arah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika saya baca ayat ini saya kaget. Ini anggur yang mereka potong bukan kayak kita yang jual sekilo 30 dan sekilo 20, itu pun hanya dibungkus-bungkus kecil. Namun 2 orang gendong anggur itu. Saya tidak tahu ini apakah buahnya anggurnya yang besar atau tandanya yang panjang. Namun itu tidak penting. Yang penting di sini adalah yang pertama kali melihat anggur itu, yang pertama kali merasakan anggur itu atau berkat-berkat itu adalah siapa? Pemimpin. Tuhan menunjukkan pertama kali janji berkat itu kepada pemimpin dan mereka melihat dan merasakan berkat itu. Pertanyaannya kenapa? Kenapa harus pemimpin? Kenapa tidak kepada imam-imam saja? Atau kenapa tidak kepada orang-orang biasa atau rakyat jelata dan lain sebagainya orang Israel pada saat itu? Kenapa harus pemimpin? Alasannya adalah ketika pemimpin-pemimpin ini sudah melihat dan merasakan dengan langsung berkat-berkat Tuhan, mereka waktu membagikan berkat-berkat itu kepada orang tidaklah sulit. Karena mereka sudah melihat dan merasakannya secara langsung. Oleh sebab itu ketika nanti diharapkan mereka balik kepada orang-orang Israel, tidaklah sulit untuk menceritakan berkat-berkat yang pernah mereka rasakan itu kepada orang Israel. Oleh sebab itu inilah alasan Bapak Ibu, kenapa Tuhan menyuruh Musa memilih pemimpin untuk
yang pertama kali mengintai tanah Kanaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, janganlah kita cemburu ketika melihat pemimpin-pemimpin kita diberkati. Mau itu pemimpin di perusahaan, pemimpin di gereja, pemimpin di organisasi. Ketika kita melihat mungkin mereka selangkah lebih maju atau selangkah diberkati oleh Tuhan, jangan kita cemburu. Saya yakin dan percaya ya, mungkin banyak di anggota-anggota ya, lihat pemimpin kita mungkin bawa mobil baru. Wah, ini Pak Pendeta ini sudah baru lagi mobilnya. Wah, Pak Ketua ini sudah baru lagi mobilnya. Jangan seperti itu. Karena memang Tuhan ingin pemimpin-pemimpin ini juga yang pertama kali merasakan berkat-berkat Tuhan sebelum bawahan atau anggota-anggotanya. Karena tadi alasannya, ketika mereka mendapatkan, melihat dan merasakan berkat itu, untuk membagikannya kepada anggota mereka, untuk membagikannya kepada orang lain, tidaklah sulit. Alasan yang keempat, kenapa Tuhan menyuruh Musa untuk memilih pemimpin, adalah karena pemimpin-pemimpin ini Tuhan juga ingin menunjukkan kepada mereka tantangan yang pertama kali. Bukan hanya berkat, saudara-saudara, tetapi tantangan juga Tuhan ingin tunjukkan pertama kali. Bukan kepada bawahan, tetapi kepada pemimpin. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam Bilangan pasal yang ke-13, dikatakan di dalam ayat yang ke-28, mereka memberikan kesaksian atau informasi yang mereka dapat. Hanya bangsa-bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak kami lihat di sana, Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-29, orang Amalek diam di negeri tanah orang Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori di pegunungan, orang Kanaan di sepanjang laut, dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Luar biasa, Bapak Ibu. Pertama kali yang melihat bagaimana besarnya dan ganasnya dan banyaknya dan kuatnya orang-orang di tanah Kanaan, bukan orang lain, tetapi pemimpin-pemimpin ini juga. Mereka pertama kali lihat berkat Tuhan, mereka juga pertama kali melihat tantangan yang akan mereka hadapi. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa harus mereka yang pertama kali melihat tantangan? Diharapkan Bapak Ibu, ketika mereka melihat tantangan-tantangan ini, dan mereka dapat berani melewati tantangan-tantangan ini, maka pengikut-pengikut di belakangnya, suku-suku yang mengikuti mereka akan berani pun sama seperti pemimpin mereka. Sangat disayangkan kalau pemimpin-pemimpin saja sudah takut, bagaimana suku-suku mereka mau ikut atau bagaimana pengikut-pengikutnya mau mengikuti mereka. Diharapkan seorang pemimpin-pemimpin atau kita orang-orang pemimpin-pemimpin siap untuk menerima tantangan, siap untuk menghadapi tantangan. Jangan ketika ada tantangan kita mundur. Pemimpin-pemimpin adalah orang yang siap untuk menghadapi dan menerima tantangan. Alasan yang terakhir, kenapa Tuhan menyuruh Musa memilih pemimpin, adalah karena pemimpin-pemimpin adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa harapan. Seperti yang kita ketahui, cerita dari 12 pemimpin yang mengintai tanah Kanaan ini tidaklah berjalan dengan baik. 10 diantaranya memberikan kabar kebohongan kalau kita baca mengenai apa yang mereka lihat, informasi-informasi yang mereka dapatkan. Dan hanya 2 diantara mereka yang bersifat optimis untuk menghadapi dan menerima tantangan, yaitu Joshua dan Kaleb. Pemimpin-pemimpin diharapkan adalah orang-orang yang siap untuk menghadapi dan menerima tantangan. Dan melalui itu mereka dapat memberikan harapan kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sadar atau tidak sadar, saudara-saudara dan saya adalah pemimpin. Kita adalah pemimpin. Wah, kok bisa? Ya, contohnya saya masih single, kok saya pemimpin? Ya, saya bisa katakan seperti itu. Kita semua saudara dan saya adalah pemimpin. Pemimpin dalam hal apa, pendeta? Yang paling rendah dulu lah, pemimpin untuk memimpin diri kita sendiri. Ada juga di antara kita, orang tua kita pemimpin di antara keluarga. Ada juga mungkin pemimpin di antara jemaat. Pemimpin di antara sebuah organisasi.
dan lain sebagainya. Kita semua pemimpin, mulai dari pemimpin yang paling rendah, diri kita sendiri, sampai kepada pemimpin yang paling tinggi. Kita semua adalah pemimpin, Bapak Ibu. Dan tugas kita apa sebenarnya? Aplikasi rohani, tugas dari seorang pemimpin untuk saat ini bukanlah sama seperti waktu dulu masuki tanah Kanaan, karena sekarang sudah tidak ada tanah Kanaan untuk kita masuki. Tetapi aplikasi rohani tanah Kanaan pada saat ini adalah Kanaan surgawi, Bapak Ibu. Adalah Kanaan surgawi yang ingin kita pergi dan ingin kita tuju. Saudara-saudara, diharapkan ketika saudara dan saya ingin memasuki tanah Kanaan surgawi, kita harus memiliki 5 unsur penting itu. Karena Tuhan sudah memilih kita sebagai pemimpin-pemimpin. Baik itu mungkin hanya memimpin diri kita, membawa diri kita sendiri menuju ke sana. Apakah saudara adalah orang-orang yang dapat dipercaya? Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jawab di dalam diri saudara dan saya. Apakah saudara dan saya adalah orang yang dapat dipercaya oleh orang lain atau tidak? Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, apakah kita memang benar-benar adalah orang yang dapat dipercaya? Pertanyaan berikutnya yang muncul, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang-orang yang dapat dipercaya? Kalau benar, katakan benar. Kalau tidak, katakan tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan apa yang Anda katakan. Selesai persoalan. Saudara bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Jangan yang A katakan B, yang B katakan A, Bapak Ibu. Atau yang A katakan AB. Itu tidak bisa saudara menjadi orang yang dapat dipercaya. Lakukan apa yang saudara katakan. Jika saudara mengkhotbahkan ini, lakukanlah itu. Jika saudara menceritakan ini, lakukanlah itu. Jangan hanya di mulut saja. Maka saudara dapat menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Ingat, jadi seorang yang dapat dipercaya. Yang kedua, hendaklah kita memiliki hati atau jiwa seorang pemberani. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, untuk memasuki Kanaan surgawi ini dibutuhkan orang-orang yang pemberani. Pemberani untuk memimpin diri saudara masuk ke sana, pemberani untuk memimpin orang-orang lain masuk ke sana. Bukan orang-orang yang bermental kecil, bukan orang-orang yang bermental kerupuk. Dibutuhkan orang-orang yang bermental pemberani untuk masuk ke sana. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya saudara dan saya mungkin masih bergumul di dalam berani ini. Kenapa? Karena kita juga harus membawa orang-orang luar untuk masuk ke dalam kerajaan surgawi. Itu adalah tugas utama dari kita. Dan untuk membawa orang-orang ini melalui memberitakan Injil, itu dibutuhkan orang-orang pemberani. Saya sangat terkesan sekali dengan penginjil-penginjil literatur dimanapun Anda berada. Saudara-saudara adalah orang yang saya bisa bilang pemberani. Saudara-saudara adalah orang yang saya bisa bilang pemberani. Karena tidak peduli dimanapun, kapanpun, saudara bisa masuk dan mengetuk pintu rumah-rumah, pintu kantor-kantor, bahkan kepada orang-orang yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Mereka mengadakan atau membuat tugas yang sangat mulia. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat pemberani. Hormat buat penginjil-penginjil literatur dimanapun Anda berada. Berikutnya, pemimpin. Sendaknya saudara dan saya sebagai pemimpin adalah orang yang akan menerima pertama kali janji berkat Tuhan. Ketika saudara dan saya sudah menerima pertama kali janji berkat Tuhan, apa yang akan saudara saya lakukan? Apakah saudara dan saya akan simpan berkat-berkat itu? Atau apakah kita akan membagikan, menceritakan berkat itu kepada orang lain? Seringkali seperti itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya sangat kasih di dalam Tuhan. Ketika kita menerima berkat, kita lebih senang untuk menyimpan. Kita lebih senang untuk keep itu berkat. Tetapi jarang untuk kita bagikan berkat itu kepada orang lain. Saudara-saudara yang saya sangat kasihi di dalam Tuhan, jadilah saluran berkat. Karena berkat ketika kita memberi itu lebih besar daripada berkat kita menerima.
Berikutnya, sebagai pemimpin-pemimpin bukan hanya merasakan berkat, tetapi juga kita akan menghadapi atau merasakan tantangan-tantangan. Kita akan menghadapi dan merasakan tantangan-tantangan di dalam perjalanan kita memasuki Kanaan surgawi. Tidak mudah. Ini bukan merupakan tugas yang sangat gampang. Ketika dikatakan saja tantangan, waduh. Mungkin di antara kita banyak yang mundur. Tetapi himbauan saya, tetaplah maju ketika saudara menghadapi tantangan. Jangan hanya mau menerima berkat, tetapi berani juga dan mau juga untuk menghadapi dan melewati tantangan-tantangan. Karena saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita berani untuk menghadapi dan melewati tantangan-tantangan itu. Dan yang terakhir adalah karena saudara juga akan membawa harapan kepada orang lain. Sebagai pemimpin, saudara dan saya diharapkan untuk membawa harapan kepada orang lain. Melalui perkataan kita, melalui berita-berita Injil yang kita sampaikan, melalui perbuatan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, diharapkan saudara dan saya dapat membawa harapan kepada orang lain. Jangan hanya bawa berita buruk. Ibu-ibu di rumah jangan hanya bawa cerita-cerita gosip kepada saudara-saudara. Jangan hanya bawa berita-berita bohong kepada saudara-saudara. Bawalah harapan kepada saudara-saudara. Bawalah harapan kepada tetangga-tetangga dimanapun saudara dan saya berada. Karena itu yang Tuhan harapkan dari pemimpin-pemimpin, yaitu diri kita. Jangan bawa kabar dusta. Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Memang di dalam memasuki Kanaan surgawi tidaklah mudah. Ini membutuhkan komitmen. Apakah kita sudah dapat informasi di sana? Ya, saya yakin dan percaya kita sudah dapat informasi mengenai Kanaan surgawi itu. Semua kita memilikinya. Itu ada di dalam Alkitab. Kita boleh baca itu setiap hari. Informasi mengenai Kanaan surgawi. Sebagai pemimpin-pemimpin, khususnya diri kita masing-masing, dapatkah kita memimpin diri kita memasuki Kanaan itu? Dan mungkin lebih luas, sebagai seorang pendeta dapatkah saudara memimpin anggota saudara masuk ke Kanaan surgawi itu? Sebagai seorang ketua jemaat dapatkah saudara memimpin anggota-anggota saudara, umat-umat saudara memasuki Kanaan surgawi itu? Sebagai seorang pemimpin-pemimpin di organisasi kita ini dapatkah saudara memimpin orang-orang kita semua untuk memasuki Kanaan surgawi itu? Biarlah kita jawab itu di dalam diri kita masing-masing. Mari kita satu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami di sorga. Ketika kami ingin memasuki tanah Kanaan surgawi yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, kami semua, memang itu bukanlah tugas yang tidak mudah ya Tuhan. Namun kami yakin dan percaya penyertaan